Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agung Pratama Purnama dari Prodi Pendidikan Biologi semester 7. Nah, pada kesempatan hari ini saya akan menjelaskan materi mengenai teknologi bioproses. Apa itu teknologi bioproses? Teknologi bioproses adalah cabang ilmu dari teknik kimia atau teknik biosistem yang berhubungan dengan perancangan dan konstruksi proses produksi yang melibatkan agen biologi. Nah, baik dalam fase hidupnya maupun produk-produk enzim yang dihasilkan. Nah, agen biologi sendiri dapat berupa mikroorganisme yaitu bakteri, kapang, mikroalga, atau enzim yang dihasilkan oleh mikroorganisme. Nah, si mikroorganisme tersebut berkedudukan sebagai jasad atau pengubah substrat atau bahan baku menjadi suatu produk melalui reaksi enzimatiknya. Nah, pada teknik bioproses biasanya diajarkan sebagai suplemen teknik kimia karena persamaan mendasar yang dimiliki keduanya ini meliputi konsep dasar dan metode penyelesaian masalah yang digunakan. Tentu saja karena teknologi bioproses sendiri adalah bagian yang tak dapat dipisahkan dan sangat penting dalam aplikasi bioteknologi secara masif. Nah, teknologi bioproses ini lahir dari berbagai disiplin ilmu seperti teknik kimia, bioteknologi, ilmu kimia, ilmu fisika, dan biologi. Aplikasi teknik bioproses dapat dijumpai pada industri obat-obatan, biologi pangan, energi, dan industri pengolahan air, baik itu air bersih maupun air limbah. Nah, pada kehidupan sehari-hari tentunya sudah banyak sekali aktivitas dan produk bioproses yang dihasilkan. Nah, misalnya pada bidang kedokteran yang menghasilkan antibiotik, vaksin, vitamin, steroid, hormon, dan lain-lain. Nah, kemudian ada juga dari bidang pertanian yang menghasilkan biopepsida, pakan ternak, enzim kilase, kompos, pupuk, serta bakteri penambat nitrogen, dan sebagainya. Nah, selanjutnya yaitu pada bidang industri kimia yang menghasilkan etanol, aseton, butanol, asam organik, parfum, dan lain-lain. Nah, pada bidang lingkungan, bioproses ini digunakan untuk penanganan limbah secara aerobik dan anaerobik. Pendayagunaan limbah ini di residu organik diakumulasi dan bioabsorpsi dan dioksifikasi oleh senyawa xenobiotik dan sebagainya. Dan yang terakhir yaitu pada bidang yang sangat penting dalam ranah kita yaitu pada bidang agroindustri. Pada bidang ini telah diproduksi sejumlah pangan yang memanfaatkan reaksi enzimatik dari mikroorganisme seperti minuman beralkohol, produk susu fermentasi, asam organik, antioksidan, zat pewarna atau pemanis, dan sebagainya. Untuk selanjutnya yaitu desain alat dan proses. Dalam teknologi bioproses, desain alat proses merupakan hal yang sangat penting untuk mendapatkan kondisi ideal serta produk akhir yang bernilai ekonomis. Nah, untuk menghasilkan suatu produk dalam teknologi bioproses, tentunya ada tahapan-tahapan yang harus dilalui, diantaranya yaitu isolasi mikroba dari alam atau laboratorium kultur dan ekstraksi atau sintesis mikrobial. Nah, untuk cara pertama yaitu mikroba diisolasi terlebih dahulu menggunakan mikroba di laboratorium kultur, kemudian mikroba tersebut dimutasi, diseleksi, serta dihibridasi atau direkayasa genetik. Nah, setelah melalui tahapan mikroba tersebut, barulah akan termodifikasi baik itu secara genetik maupun sifatnya. Nah, salah satu alat bioproses yang sangat penting dalam teknologi bioproses adalah bioreaktor. Nah, bioreaktor ini merupakan salah satu reaktor yang digunakan untuk reaksi biologis dari suatu proses bioteknologi, baik menggunakan enzim larut, sel bebas mikroorganisme, atau tanaman dan hewan. Adapun syarat bahan bioreaktor. Yang pertama yaitu bersifat tidak beracun, terbuat dari baja yang tahan karat. Untuk yang kedua yaitu mampu menahan tekanan uap dan tahan terhadap koros kimia dan elektrolit.
Ada beberapa kapasitas bioreaktor, diantaranya yaitu untuk skala laboratorium sampai 1-2 liter, untuk skala pilot plant itu 100-1000 liter, dan skala industri itu di atas 1000 liter. Yaitu kolom bioreaktor. Perancangan bioreaktor adalah suatu pekerjaan yang cukup kompleks ya. Kinerja bioreaktor sendiri itu ditentukan oleh reaksi biokimiawi dan fenomena perpindahan massa. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam bioreaktor, diantaranya yaitu suhu, pH, kebutuhan akan oksigen, laju air medium, dan fosfat mineral. Ada beberapa fungsi komponen penting dari bioreaktor. Yang pertama yaitu pengaduk atau impeller yang berfungsi untuk mengurangi ukuran gelembung udara dan memberikan ruang penyebaran oksigen yang lebih besar untuk menurunkan difusi, serta untuk memelihara lingkungan yang beragam di seluruh bagian fermentor. Untuk yang kedua yaitu bavel. Bavel ini berfungsi untuk memecah pusaran dan memperbaiki efisiensi aerasi. Yang ketiga yaitu sistem aerasi. Sistem aerasi ini berfungsi untuk menyediakan oksigen dalam jumlah yang cukup kepada mikroorganisme yang berada pada kultur agar kebutuhan metabolismenya terpenuhi dengan baik. Untuk yang keempat yaitu kondensor. Kondensor ini berfungsi untuk mengeluarkan hasil kondensasi saat terjadi sterilisasi. Untuk yang kelima yaitu filter. Nah, filter ini berfungsi untuk menyaring udara yang masuk dan keluar melalui tangki. Untuk yang keenam yaitu sensor. Nah, sensor ini berfungsi apabila kondisi di dalam sel mengalami perubahan, maka sensor ini akan memperingatkan dan harus melakukan perlakuan tertentu untuk mempertahankan kondisi di dalam bioreaktor. Nah, biasanya sensor ini berupa lajuan air, nutrisiensi, antibodi, dan suplai oksigen. Ini adalah contoh teknologi bioproses diantaranya yaitu fermentasi dan pembuatan protein sel tunggal. Kita akan bahas mengenai fermentasi terlebih dahulu. Nah, fermentasi ini merupakan disimilasi anaerobik dari senyawa-senyawa organik yang disebabkan oleh aktivitas mikroorganisme atau ekstrak dari sel-sel tersebut. Contohnya ini adalah pembuatan alkohol, asam laktat, serta antibiotik. Adapun bahan utama dalam pembuatan fermentasi diantaranya yaitu menggunakan mikroorganisme dan enzim, serta menggunakan medium atau substrat sebagai fermentor dan bioreaktor. Selanjutnya yaitu ke proses pembuatan protein sel tunggal atau PST. Nah, PST ini merupakan suatu bentuk sel kering atau biomasa dari mikroorganisme yang dapat digunakan sebagai sumber protein untuk bahan baku pangan dan pakan. Contohnya pada produk alga, spirulina, dan chlorella. PST ini memiliki beberapa kelebihan, diantaranya yaitu mempunyai kandungan gizi yang sangat tinggi, itu bukan hanya protein tetapi juga kandungan lemak, vitamin, dan mineral. PST juga mempunyai laju pertumbuhan yang dimiliki itu sangat cepat ya, beda dengan yang lainnya, serta laju produksinya itu tak tergantung iklim dan musim, serta tidak memerlukan area produksi yang cukup luas ya, dan tidak menghasilkan limbah. Adapun latar belakang pembuatan dan pemanfaatan PST. Yang pertama yaitu teknologi pembuatan PST secara modern dilakukan pertama kali pada tahun 1879 itu di Inggris ya. Dengan diperkenalkannya adonan pembuatan roti ya. Nah, pada area Perang Dunia ke-1, Jerman memproduksi khmer tura secara komersial untuk pertama kalinya ya. Sedangkan pada tahun 1970 mulailah terjadi krisis pangan dan nutrisi dunia yang diakibatkan semakin sedikitnya lahan pertanian dan peternakan. Proses pembuatan protein sel tunggal yang pertama yaitu prosesnya itu dilakukan secara kontinu dalam kolom bioreaktor. Nah, dikarenakan produk yang diinginkan harus dalam jumlah yang besar serta komposisi fatnya yang berbentuk cair. Nah, mula-mula dilakukan sterilisasi nutrisi terlebih dahulu dan okulasi pertumbuhan bakteri pada kolom bioreaktor.
Nah, kolam juga harus disuplai dengan oksigen yang steril dan sejuk untuk menjaga kehidupan mikroba. Nah, untuk menjaga konsentrasi bakteri, nutrisi ditambahkan secara kontinu. Yang selanjutnya yaitu larutan bakteri yang terbentuk itu dipisahkan. Kemudian, cairan akan diedarkan kembali melalui kolom bioreaktor. Sedangkan bakteri akan disentrifugasi dan dikeringkan. Dan untuk mengoptimalkan pemisahan bakteri, ditambahkanlah bahan kimia untuk penggumpalan lalu disentrifugasi kembali. Dan untuk sel akhirnya yaitu diperolehlah sel kering dan disimpan untuk dalam jangka waktu yang lama dalam bentuk biomasa. Nah, sel-sel inilah yang akan dikenal sebagai protein sel tunggal atau PST. Untuk menjaga efisiensi proses fermentasi, kolom bioreaktor ini dilengkapi dengan alat pengukur pH atau pengontrol pH, pengatur suhu, pengatur udara atau oksigen sebagai penentu kecepatan tubuh mikroba, dan pengaduk. Teknologi bioproses adalah teknologi yang berkaitan dengan segala operasi proses yang memanfaatkan mikroorganisme baik dalam fase hidupnya maupun produk-produk enzim. Mikroorganisme berkedudukan sebagai jasad pengubah substrat atau bahan baku menjadi suatu produk melalui reaksi enzimnya. Bioproses juga merupakan bagian yang tak terpisahkan dan sangat berperan penting dalam aplikasi bioteknologi secara masif. Teknologi bioproses ini lahir dari berbagai disiplin ilmu seperti teknik kimia, bioteknologi, ilmu kimia, dan ilmu fisika. Pada kehidupan sehari-hari tentunya kita sudah banyak sekali aktivitas dan produk bioproses yang dihasilkan. Misalnya pada bidang kedokteran yang menghasilkan antibiotik, vaksin, vitamin, steroid, hormon, dan lain-lain. Kemudian ada juga dari bidang pertanian yang menghasilkan biopepsida, pakan ternak, enzim kilase, kompos dan pupuk serta bakteri penambat nitrogen dan sebagainya. Selanjutnya yaitu pada bidang industri kimia yang menghasilkan etanol, aseton, butanol, asam organik, parfum, dan lain-lain. Nah, pada bidang lingkungan, bioproses ini digunakan untuk penanganan limbah secara aerobik dan anaerobik. Pendayagunaan limbah dalam residu organik ini diakumulasi dan dibiabsorpsi logam dan dioksifikasi oleh senyawa xenobiotik dan sebagainya. Dan yang terakhir yaitu pada bidang yang sangat penting dalam ranah kita yaitu pada bidang agroindustri. Pada bidang ini telah diproduksi sejumlah pangan yang telah memanfaatkan reaksi enzimatik dari mikroorganisme seperti minuman beralkohol, produk susu fermentasi, asam organik dan antioksidan, serta zat pewarna atau pemanis dan sebagainya. Cukup sekian materi yang saya paparkan. Mohon maaf apabila banyak sekali kekurangan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.